dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-bahr. Laut menjadi bagian penting kehidupan manusia. Laut berfungsi menjadi sebagai sumber makanan, jalur transportasi, dan perdagangan. Laut juga menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat ayat-ayat kauniyah tentang fenomena alam, termasuk laut, yang selaras dengan temuan sains modern. Melalui tafsir ilmi, wahyu dipahami sejalan dengan ilmu pengetahuan, sementara oceanografi memberi penjelasan ilmiah atas fenomena laut, sehingga menunjukkan keterpaduan antara wahyu dan sains. Allah banyak menjelaskan tentang laut di dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَسَخَّرَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, yang artinya, dialah Allah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Engkau melihat kapal-kapal berlayar membelah lautan, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 14 ini, Allah menjelaskan manfaat laut bagi kehidupan manusia. Yang pertama ialah laut menyediakan makanan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya. Yang kedua, laut menghasilkan perhiasan seperti mutiara dan lain-lainnya. Yang ketiga, laut menjadi jalur pelayaran kapal. Yang keempat, laut memiliki potensi biologis, ekologis, ekonomi, dan teknologi. Dalam ilmu sains, laut merupakan sumber kehidupan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Laut menyediakan berbagai jenis ikan dan biota laut sebagai sumber makanan dan protein. Selain itu, laut juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi dan perdagangan antar wilayah karena dapat dilalui kapal-kapal besar. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 56 yang berbunyi, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Dia. Mereka tidak akan mampu menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 56 ini, Allah menjelaskan bahwa laut itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa laut yang luas dan kuat tetap berada dalam kekuasaan Allah. Gelombang, arus, dan pasang surut air laut terjadi sesuai ketentuan Allah. Karena itu, manusia tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Dalam ilmu sains juga, pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Selain itu, gelombang dan arus laut juga dipengaruhi angin serta pergerakan air laut. Semua proses tersebut berlangsung secara teratur sehingga menunjukkan adanya keseimbangan dalam alam semesta ini. Jadi, kesimpulan tentang pembahasan saya ini ialah ayat-ayat Al-Quran tentang laut menunjukkan bahwa laut merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Laut dimanfaatkan sebagai sumber makanan, jalur transportasi, perdagangan, serta sumber kekayaan alam. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan berbagai fenomena laut seperti perbedaan air tawar dan air asin, kegelapan laut dalam, serta adanya panas di dasar laut yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perspektif sains modern, fenomena-fenomena tersebut memiliki kesesuaian dengan kajian ilmiah sebagai oceanografi, biologi laut, dan geofisika.
Perbedaan salinitas menyebabkan air tawar dan air asin tidak langsung bercampur. Cahaya matahari hanya mampu menembus laut hingga kedalaman tertentu, dan aktivitas panas bumi ditemukan di dalam samudra. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga mendorong manusia untuk mempelajari alam semesta serta menjaga kelestarian lingkungan laut.